Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang sistem gerak pada manusia. Ini materi kelas 8 semester 1, bab pertama ya. Nah, tujuan kita mempelajari bab ini yaitu agar kita bisa mengenali sistem gerak yang terdapat pada tubuh manusia sehingga kita dapat melakukan aktivitas. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan fokus mempelajari tentang rangka. Nah, adik-adik, pernah nggak kalian berpikir bagaimana kita bisa melakukan aktivitas seperti berdiri, duduk, atau berjalan? Nah, semua itu adalah akibat adanya rangka pada tubuh kita. Kemudian kalian pernah nggak kayak mengamati bentuk wajah pada teman-teman kalian? Nah, setiap orang itu kan memiliki bentuk wajah yang berbeda-beda. Ada yang hidungnya mancung, ada yang tidak, kemudian ada yang bentuk wajahnya itu lonjong, ada yang bulat, dan lain sebagainya. Nah, itu karena adanya rangka. Kok bisa? Nah, nanti kita pelajari di slide berikutnya. Nah, bagi manusia atau makhluk hidup yang lain, nah rangka itu adalah rangkaian tulang yang mendukung dan melindungi organ-organ yang ada di dalam tubuh. Jadi ibaratnya rangka itu seperti kerangka pada sebuah bangunan. Jadi sebelum kita membuat suatu bangunan, kita akan membuat kerangkanya terlebih dahulu. Nah, kerangka bangunan itu fungsinya agar membuat sebuah bangunan itu dapat berdiri dengan kokoh. Nah, sama halnya dengan rangka. Nah, jadi rangka di dalam tubuh kita itu fungsinya juga agar bisa menopang tubuh kita agar bisa berdiri. Nah, tujuan dari fungsi dari rangka yang pertama ada alat gerak pasif. Kita bisa bergerak itu karena adanya otot. Nah, kalau misalkan kita memiliki rangka saja tapi tidak ada ototnya, nah itu kita tidak dapat bergerak. Jadi yang berperan sebagai alat gerak pasif itu adalah rangka. Nah, yang sebagai alat gerak aktif itu adalah otot. Nah, nanti kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Kemudian fungsi yang kedua yaitu penegak tubuh. Kita bisa berdiri, tadi kan sudah saya jelaskan, kita bisa berdiri, kita bisa duduk, kita bisa berjalan, itu karena ada tulang atau rangka yang menopang tubuh kita. Nah, contohnya kaki, kemudian ada tulang belakang. Nah, itu kan berperan sebagai penegak tubuh kita. Kemudian yang ketiga ada pemberi bentuk tubuh. Nah, jadi ada yang tadi sudah saya jelaskan, ada yang berbentuk mukanya bentuknya lonjong, ada yang bulat. Nah, itu tergantung dari bagaimana bentuk tulang wajah kita. Kemudian yang keempat ada tempat melekatnya otot. Jadi otot kalian itu adalah daging. Nah, atau yang biasa kita sebut dengan daging. Jadi daging atau otot ini dia melekat pada yang namanya rangka atau tulang. Kemudian yang kelima sebagai pelindung organ dalam, contohnya pada kepala kita. Nah, ini kan ada tulang tengkorak. Tulang tengkorak itu fungsinya untuk melindungi organ dalam kita, yaitu otak. Kemudian ada misalkan di dada. Di dada itu ada organ yang disebut dengan paru-paru, jantung. Nah, itu dilindungi oleh rangka atau tulang dada atau tulang rusuk. Kemudian di dalam
tulang, kalau misalkan kita makan kemudian biasanya kan ada kayak patahan, nah atau tulang yang bisa kita makan isinya, nah itu adalah sumsum darah, berisi sumsum darah yang fungsinya untuk memproduksi sel darah merah. Kemudian selanjutnya, nah jenis tulang rangka. Jenis tulang rangka itu ada dua. Yang pertama berdasarkan bentuknya, yang kedua ada berdasarkan komponen penyusunnya. Jadi berdasarkan bentuknya, yang pertama ada tulang panjang atau yang disebut dengan tulang pipa. Nah, ini contohnya bentuknya panjang menyerupai kayak pipa. Ini bisa kalian temukan di tulang lengan atas, tulang paha, tulang betis, dan ruas-ruas tulang jari. Kemudian ada yang kedua ada tulang pendek. Nah, ini contohnya bentuknya pendek ya. Bisa kalian temukan di ruas-ruas tulang belakang dan pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Kemudian yang ketiga bentuk tulang pipih. Nah, ini bisa kalian temukan di tulang rusuk, tulang dada, tulang tempurung kepala, kemudian tulang belikat dan tulang panggul. Dan yang terakhir ada tulang tak beraturan. Nah, ini bentuknya agak abstrak ya. Nah, ini bisa kalian temukan di tulang rusuk, tulang laja, dan ruas-ruas tulang belakang. Nah, jenis tulang berdasarkan komponen penyusunnya itu ada dua. Ada dua juga. Yang pertama ada tulang rawan atau tulang kartilago. Kemudian ada tulang keras. Nah, yang pertama tulang kartilago atau tulang rawan, sebenarnya kita sejak lahir tubuh kita itu terdiri dari beberapa tulang rawan, tapi bersamaan dengan pertumbuhan kita akan tulang-tulang rawan tersebut akan mengeras. Tapi ada pula yang tidak mengeras ya. Contohnya nanti ada tulang hidung, tulang ujung tulang pipa, daun telinga kita, kemudian antar ruas tulang belakang, trakea yang ada di tenggorokan, dan ujung tulang rusuk itu adalah tulang rawan yang tidak ikut mengeras. Nah, ini terdiri dari sel-sel tulang rawan yang sifatnya lentur dan elastis. Beda sama dengan tulang keras. Kalau tulang keras itu dia mengandung yang namanya osteoblast yang menghasilkan sel zat pengikat di sekitar sel-sel tulang. Nah, terus contohnya tulang keras apa? Contohnya tulang keras yaitu selain tulang rawan tadi ya kayak tulang hasta kita, kemudian tulang kering, itu tempurung lutut itu termasuk tulang keras. Kemudian ada jenis rangka. Nah, jenis rangka ada rangka aksial dan rangka apendikuler. Rangka aksial biasa disebut dengan rangka poros. Ini terdiri dari tulang tengkorak, tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk. Jadi tulang aksial itu adalah tulang atau rangka yang letaknya berada di tengah-tengah atau di poros ya. Nah, ini ada tulang tengkorak, kemudian ada tulang belakang, ada tulang dada, dan tulang rusuk. Pelajari yang pertama kita pelajari tentang tengkorak. Di dalam tengkorak ini ada namanya tulang dahi. Nah, ini tulang dahi, kemudian ada tulang ubun-ubun. Di sini ada tulang tengkorak bagian belakang. Kemudian ini ada tulang baji. Nah, sebelahnya atau bagian belakang ini ada tulang pelipis. Kemudian di sini ada tulang air mata, tulang hidung,
Terus di sini yang biasanya cewek-cewek dikasih apa, bahas on, ini ada tulang pipi, kemudian ada tulang rahang atas, di sini ada tulang rahang bawah, kemudian ada lidah. Nah, ini adalah rangkaian dari tulang tengkorak. Kemudian ada tulang belakang. Nah, tulang belakang ini terdiri dari beberapa ruas ya. Yang pertama ada 7 ruas tulang belakang atau tulang leher. Kemudian ini ada 12 ruas tulang punggung. Kemudian di bawahnya ada 5 ruas tulang pinggang. Kemudian ada 5 ruas tulang kelangkang dan 4 ruas tulang ekor. Nah, ini penting banget buat adik-adik. Nah, ketika misalkan bercanda dengan temannya, kan ada toh biasanya yang temannya ketika mau duduk kemudian kursinya diambil. Nah, itu bahaya sekali karena nanti bisa mencederai si tulang ekornya ini atau tulang belakang, karena di tulang belakang ini terdiri dari ada sumsum tulang belakang atau syarafnya ya. Nah, kalau misalkan ini tulang ekornya ini terluka, ini akan membahayakan syaraf-syaraf kita, bahkan bisa menyebabkan kelumpuhan. Kemudian ada tulang dada dan rusuk. Nah, di sini ada yang tengah ini, bagian tengah ada tulang hulu, bagian atas ini ada tulang hulu, kemudian ini tulang badan, dan yang runcing ini adalah tulang pedang-pedangan atau disebut dengan tulang tajuk pedang bisa. Kemudian ini ada tulang rusuk. Nah, jumlah keseluruhan tulang rusuk kita adalah 12, dimana yang 7 pasang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini adalah tulang rusuk sejati. Kemudian yang 3 ini adalah tulang rusuk palsu, dan yang 2 di bawahnya yang tidak menyatu ini adalah tulang rusuk melayang. Ini ada 2 pasang. Kemudian ada rangka apendikuler atau rangka tambahan. Nah, ini yang tidak terdapat pada sumbu tengah ya. Ini ada terdiri dari tulang gelang bahu, kemudian tulang gelang panggul, kemudian ada alat gerak atas dan alat gerak bawah. Alat gerak atas yang disebut dengan tangan, kemudian alat gerak bawah kaki ya. Kemudian ini gelang bahu, ini ada tulang selangka, kemudian ini ada tulang belikat. Kemudian ini ada gelang panggul. Nah, di sini ada tulang usus, kemudian di sini ada tulang duduk, dan ini tulang kemaluan. Kalau yang ini tadi tulang ekor ya, tulang belakang. Kemudian ada tulang atau alat gerak atas atau tangan. Di sini ada tulang lengan atas, kemudian ini ada tulang hasta, ada tulang pengumpil, dan ini ada tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan juga ada, kemudian ada tulang jari-jari tangan. Kemudian sama alat gerak bawah juga ini ada terdiri dari tulang paha, kemudian di sini ada tulang kering yang bagian depan, kemudian bagian belakang ada tulang betis, kemudian ada tulang pergelangan kaki, kemudian ada tulang telapak kaki dan jari-jari kaki. Terima kasih. Pertemuan kali ini kita sudah membahas tentang apa itu tulang, kemudian macam-macam tulang berdasarkan bentuknya, komponen penyusunnya, kemudian jenis rangka aksial dan apendikuler. Semoga kalian bisa paham dan kita bisa melanjutkan di pertemuan selanjutnya, yaitu tentang otot. Terima kasih.